So, di video kali ini gue mau cerita tentang biaya hidup di Korea Selatan. Korea adalah salah satu negara yang cukup mahal untuk ditinggali di Asia Pasifik dan nomor 11 yang dirasa oleh para ekspat sebagai negara yang mahal untuk ditinggali di dunia. Jadi udah bisa kebayang sebenarnya untuk tinggal di sini cost-nya kira-kira berapa. Kita bahas satu-satu kali ya. Untuk pertama adalah rumah. Rumah amat sangat bergantung pada beberapa poin. Yang satu adalah lokasi, kedua adalah betapa besar atau kecilnya ukuran rumah, ketiga baru atau lamanya bangunan itu, keempat tipe bangunan. Jadi contoh rumah yang gue tinggalin sekarang ini adalah one room atau kayak studio apartment, tapi one room itu pun sendiri punya beberapa tipe. Jadi ada yang sifatnya kayak bisa dinamakan villa, which is biasanya gedung ini cenderung dibangun lebih lama, lebih dari sekitar 10-15 tahun yang lalu. Dia nggak punya elevator, juga dia nggak ada yang menjaga di bawah. Jadi kayak ibaratnya flat, cenderung tingginya hanya sekitar 4-5 lantai. Ada juga yang namanya office style. Jadi office style ini cenderung lebih baru, terus juga di gedungnya ini sendiri keamanannya lebih dijaga, ada yang jaga di bawah, terus ada elevator juga, terus cenderung biasanya karena dia baru, tempatnya biasanya agak lebih kecil kayak dari segi space, tapi lebih efisien gitu, jadi kayak banyak lemari-lemari penyimpanan dan sebagainya. Karena gue saat ini tinggal di Seoul dan tepatnya ada di sebuah distrik yang namanya Gangnam. Mungkin kalian udah pernah dengar bahwa Gangnam adalah salah satu distrik yang cukup mahal di Korea Selatan. Harganya bisa berbeda cukup signifikan dengan beberapa daerah lain yang ada bahkan di Seoul. Per bulan gue membayar sekitar 950 ribuan untuk rent rumah ini. Secara average, harga rumah yang berada di distrik gue tinggal sekarang ini berkisar antara 750 sampai 1 juta plus won per bulannya untuk rent. Tentu ini dilihat perbedaannya dari poin-poin yang sebelumnya udah gue sampein, which is lokasi, juga ukuran tempat, bangunannya dibuat kapan, dan juga tipe bangunannya seperti apa. Nah, rumah juga nggak cuman bayar untuk rent aja. Biasanya bangunan yang seperti office style, dikarenakan fasilitasnya cenderung lebih banyak, kayak ada yang jaga dan segala macam, kita harus bayar yang namanya kwalibi. Kwalibi ini adalah maintenance fee. Untuk office style in average, berdasarkan pengalaman gue dan juga yang gue tahu dari teman-teman yang tinggal di sekitar Gangnam, harga untuk kwalibinya itu sekitar 100.000 sampai 200.000 won per bulan. Kalau buat gue ini kwalibinya udah termasuk sama listrik, tapi terpisah sama gas. Untuk tempat gue yang dulu, kwalibi plus gas sekitar 150.000, which is berarti udah maintenance fee, listrik, dan juga gas. Untuk di tempat gue yang sekarang, kwalibi plus listrik plus gas itu sekitar 150 sampai 200.000. Kenapa beda dan lebih mahal? Dikarenakan tempat gue yang sekarang luasnya lebih besar sedikit, dan semakin besar luas tempat tinggal kita, biaya maintenance fee-nya juga akan semakin lebih mahal. So, hal kedua adalah makan. Jadi di Korea ini gue rasa spektrum untuk bisa
hemat untuk urusan makanan itu bisa luas banget caranya. Dari mulai kita bisa cari makanan di Pyeongdong, which is convenience store. Di situ kita bisa beli kayak misalnya samgak kimbap atau yang kayak triangle kimbap itu dengan harga sekitar 900 won. Terus juga misalnya tambah ramyeon, which is harganya juga sekitar 900 sampai 1200 won tergantung mau yang rasanya dan dari brandnya apa. Terus juga misalnya tambah lagi deh sama kayak telur gitu yang udah jadi dimasak itu, dua biasanya sekitar mungkin 800 atau 1000 won. Jadi anggaplah semua itu 1000 won udah bisa makan lengkap, walaupun karbo semua, cukup kenyang dengan harga 3000 won doang. Tapi kalau misalnya memang bener-bener kayak I wanna have a lavish date karena gue kayak gue udah capek banget nih kerja, masa sih gue nggak makan enak gitu. Makan enak tuh gampang banget nyarinya juga di sini gitu, dari mulai sesimpel kita bedal atau kayak delivery. Misalnya mau chicken bisa, mau misalnya mau makan barbecue bisa banget gitu. Jadi kayak atau kayak European restoran kayak pasta gitu-gitu, restoran kayak gitu tuh banyak banget, terutama di Gangnam itu banyak banget. Kayak di setiap 50 meter sekali ada kali tempat makan yang memang kalian bisa coba saking banyaknya. Untuk gue personally, biaya gue untuk makan per bulan itu mungkin sekitar 300 ribuan, 400 ribuan, depend sama kayak apakah gue makan di luar terus setiap hari atau misalnya gue harus traktir tim. Kalau ternyata misalnya gue malas masak terus gue lebih memilih untuk delivery, itu juga membuat cost gue untuk makan bertambah bertambah dalam bulan itu gitu. Untungnya untuk gue pribadi, cost untuk makan ini sebagian ditanggung oleh kantor kalau di hari kerja, jadi agak ketolong. Tapi untuk biaya rata-rata satu meal di Korea mungkin gue bisa bilang antara 8.000 sampai 10.000 won per meal, which is kayak makanan nasi plus kayak kimchi jjigae, doenjang jjigae. Untuk sisanya kayak contoh hal yang penting lainnya adalah grocery. Grocery itu di Korea sayangnya mahal banget. Korea itu setahu gue untuk grocery termahal ke-6 di dunia, di Seoul tepatnya. Gue nggak tahu kenapa secara spesifik harga grocery di Korea itu mahal banget, tapi memang kerasa bahkan dibandingkan contoh New York atau Tokyo atau kayak London, harga grocery di sini tuh jauh lebih mahal. Maka dari itu orang lebih seneng dine out, kayak ya udah beli aja di restoran udah jadi, toh harganya juga bisa jadi lebih efisien gitu dari segi effort dan dari segi biaya akan jauh lebih efisien kalau misalnya beli dari luar, terutama kalau memang tinggalnya sendiri, karena kan nggak dikonsumsi bareng-bareng juga gitu. Jadi yang paling gampang bisa dine out aja. Jadi buat gue personally, gue habis sekitar 200.000 won untuk grocery. Biasanya itu kayak buat beli kayak nasi, buat beli sayur-sayur yang standar-standar aja, telur, terus juga minyak, buat basic banget lah kayak buah gitu-gitu. Nggak terlalu banyak variasi groceries juga yang gue beli dibandingkan misalnya di Indonesia. Hal yang berikutnya adalah mungkin hal yang gak kalah penting, tapi juga biaya kesehatan. Biaya kesehatan tuh di Korea mahal gak sih? Jadi untuk semua orang yang tinggal di Korea, mau itu dia adalah sebagai warga negara Korea ataupun warga negara asing, seperti gue, kita wajib memiliki yang namanya asuransi nasional, terutama kalau kita tinggal di Korea lebih dari 6 bulan. So mungkin yang visanya kurang dari 6 bulan tidak wajib untuk memiliki asuransi, tapi bagi yang tinggal di Korea Selatan lebih dari 6 bulan wajib memiliki asuransi. Asuransinya ini berapa persennya itu ada perhitungannya sendiri-sendiri.
Kalau buat gue kebetulan itu sekitar 120 sampai 150 ribuan per bulan untuk biaya asuransi nasional kayak jam sostek. Asuransi ini menurut gue amat sangat berguna, karena ketika kita visit kayak misalnya rumah sakit atau segala macam, itu harganya jadi sangat lebih murah. Contohnya kayak misalnya gue ke sebuah dokter klinik di Apgujeong, yang which is notabene mungkin sebuah kayak klinik di SCBD gitu kalau di Jakarta, kayak gue hanya membayar sekitar 3.000-an per visit, which is hanya sekitar 39.000 rupiah. Obatnya juga akan kemudian jadi amat sangat murah. Kayaknya gue hanya membayar maksimal sekitar 10.000, 11.000-an untuk kayak obat yang bisa dikonsumsi 1-2 minggu. Medical system dan insurance di Korea ini menurut gue amat sangat baik dan bisa dipakai kapan aja. Mungkin itulah kenapa orang-orang di Korea ini kayak pilek dikit ke dokter, atau misalnya misalnya sakit dikit ke dokter, apa-apa ke dokter gitu, karena memang mereka udah bayar per bulannya, dan ini juga cukup affordable dan bisa dipakai kapan aja gitu tanpa limitan tertentu. So why not? Mungkin ini adalah satu hal terakhir yang kita bahas untuk kali ini, which is adalah biaya transportasi. Transportasi di Korea ini menurut gue cukup affordable dan juga sistemnya amat sangat baik. Jadi contohnya misalnya kita sudah membayar untuk, misalnya kita jalan nih pergi berpindah dari satu titik ke titik lain, lalu kita pakai subway gitu ya, kita tap sekali, lalu kita tap lagi pas kita keluar, lalu kita lanjutin dengan naik bis misalnya. Nah, bisnya itu gratis gitu, jadi kayak wow, lo tuh harus cuman perlu bayar satu kali untuk which is naik si keretanya itu, tapi lo nggak perlu bayar kalau misalnya mau transfer dengan naik metode kendaraan apapun, baik itu bis ataupun naik kereta lagi gitu. Cost untuk naik kereta itu rata-rata awalnya adalah sekitar 1.200 won per satu kali perjalanan. Cuman misalnya memang banyak banget transfernya, terus juga jaraknya jauh banget gitu, mungkin dari ujung barat Seoul ke ujung timur Seoul, ujung utara Seoul ke ujung selatan Seoul, mungkin biayanya akan ditambah sekitar 200-300 won, jadi sekitar 1.500 won maksimal. Terus kalau untuk bis juga sekitar 1.200 won per satu kali tap. Jadi kalau misalnya yang gue tahu adalah ketika misalnya kita naik bis nih, lalu kita turun, itu kan harus tap. Lalu dari tap terakhir itu kita kemudian masih ada jarak sekitar 30 menit untuk kemudian tap ke kendaraan berikutnya, itu akan masih dihitung gratis sama sistem, sehingga kita nggak perlu bayar lagi unless itu udah lebih dari 30 menit. Karena kalau misalnya masih dalam 30 menit itu dihitung sebagai masih transit, jadi tidak perlu untuk bayar lebih dan cukup membayar satu kali perjalanan. Biaya yang merupakan fixed cost yang harus gue keluarkan untuk per bulan di Korea adalah sekitar 26,2 juta rupiah. So untuk sekarang mungkin segini dulu cerita gue, dan semoga video ini ada gunanya dan bisa dijadiin reference buat kalian yang mungkin suatu saat pengen pindah ke Korea Selatan juga. Thank you and see you on the next video. Bye! 얼룩진 흔적 모두 다 어떻게 내가 견뎌왔던 걸까.